warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eki Aryani dengan NIM 200599059. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas kelas 1 akuntansi manajemen. Yang pertama, pada kasus halaman 257, kasus 532, struktur biaya, titik impas, target laba. Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit termasuk termometer sekali pakai buatan Marston. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18%. Komisi penjualan, jika komisi ini digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi tetapkan berikut untuk tahun depan. Berikut laporan laba rugi Marston Corporation, anggaran laporan laba ruginya, yaitu ada penjualan sebesar $30.000, $30 juta, harga pokok penjualan terdiri dari variabel $17.400.000 dan tetap $2.800.000, $22.200.000. Ini 9 juta, ada margin kotor $9.800.000, beban penjualan dan administrasi komisi ada $5.400.000, beban iklan tetap $800.000, beban administrasi tetap ada $3.200.000 dan $9.400.000. Jadi laba neto operasinya ada $400.000. Selanjutnya, setelah menyelesaikan penilaian tersebut, manajemen Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dan dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya diminta oleh penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk mempekerjakan tenaga penjualan sendiri untuk menggantikan tenaga agen penjualan independen. Konselor Marston memperkirakan bahwa penjualan harus mempekerjakan 8 tenaga penjual untuk menggarap penjualan di daerah itu, dan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah $700.000. Termasuk kompensasi karyawan, tenaga penjual juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar $400.000 per tahun. Perusahaan juga akan mempekerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung yang mana gaji dan kompensasi karyawannya sebesar $200.000 per tahun. Untuk menyesuaikan komisi yang telah dilakukan oleh agen penjualan independen, manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar $500.000. Yang diminta, pertama, dengan mengasumsikan penjualan sebesar $30 juta, buatlah laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun depan untuk masing-masing alternatif berikut. A. Tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. B. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%, dan C. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Itulah titik impas Marston Corporation dalam nilai penjualan dolar untuk tahun depan dengan asumsi A. Tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. B. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%, dan C. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjualan sendiri. Mengacu pada jawaban di bagian 1B, jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualan sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya ada $30 juta, dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Yang kedua, tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Buatlah grafik dan tunjukkan laba untuk kedua alternatif itu. A. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. B. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjualan sendiri, dan pada grafik tersebut gunakan total pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas. Jawabannya, laporan laba rugi perusahaan Marston dalam ribuan dolar. Pertama, ada penjualan, komisi 18% ada $30 juta, komisi 20% ada $37, dan staf penjualan sendiri tetap $30 juta. Biaya variabel terdiri dari produksi $17.400.000, komisi 18%, 20% dan 10% ada $5.400.000, $6 juta, dan $3 juta. Total biaya variabel ada $22.800.000, pada komisi 20% ada $3.400.000, dan staf penjualan sendiri ada $20.400.000.
Margin kontribusi ada 7.200.000 pada komisi 18%, 9.600.000 pada komisi 20%, dan stok penjualan sendiri ada 9.600.000. Daya tetap ada produksi yang terdiri pada komisi 18%, 2.800.000, pada komisi 20%, 2.800.000, dan stok penjualan sendiri tetap 2.800.000. Pemasarannya ada 800.000 pada komisi 18% dan komisi 20%, dan stok penjualan sendiri ada 1.300.000. Administrasi pada komisi 18% ada 3.200.000, komisi 20% sama, dan stok penjualan sendiri ada 4.500.000. Total biaya tetap 6.800.000 pada komisi 18% dan komisi 20%, dan stok penjualan sendiri ada 8.600.000. Laba bersih operasi ada $400.000 pada komisi 18%, komisi 20% ada $200.000, dan stok penjualan sendiri ada $1 juta. Yang kedua, BNP dalam dolar saat komisi tetap 18%. Daya tetap sama dengan daya tetap dibandingkan rasio MK. Rasio MK sama dengan 7.200.000 dibagi 30 juta dikali 100% sama dengan 24%. 9.800.000 dikali 24% sama dengan 28.333.300 rupiah. BNP dalam dolar saat komisi meningkat menjadi 20% sama dengan daya tetap dibagi rasio MK. Rasio MK-nya ada 6.600.000 dibagi 30 juta dikali 100% hasilnya 22%. Jadi 6.800.000 dibagi 22% sama dengan 30 juta sama dengan 99.000. BNP dalam dolar saat menggunakan stok penjualan sendiri sama dengan daya tetap dibagi rasio MK. Rasio MK-nya yaitu 9.600.000 dibagi 30 juta dikali 100% sama dengan 32%. 8.600.000 dibagi 32% sama dengan 26.875.000. Yang ketiga, agar perusahaan memperoleh hasil operasi yang sama untuk kedua alternatif, yaitu rugi sebesar $200.000, maka target penjualan dalam dolar yaitu biaya tetap ditambah target laba atau rugi operasi dibagi rasio M. 8.600.000 dikurang $200.000 dibagi 32% sama dengan $26.250.000. Yang keempat, untuk menghitung volume penjualan di mana laba bersih operasi akan sama baik ketika master menjual melalui para agen maupun menggunakan stok penjualan sendiri, maka kondisi ini terjadi ketika total biaya untuk kedua alternatif tersebut sama. Misal, X sama dengan total pendapatan penjualan, total biaya 1 sama dengan total biaya 2, total biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 sama dengan total biaya variabel 2 ditambah total biaya tetap 2. Rasio biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 sama dengan rasio biaya variabel 2 ditambah total biaya tetap 2. 78% X ditambah $6.800.000 sama dengan 68% X ditambah $8.600.000. 10% X sama dengan $1.800.000. X sama dengan $18 juta. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.